Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlita Chandra Dewi. Sekarang kita akan membahas FRSKB CPNS Bidan 2020 ya. Kemarin kita sudah membahas 3 part ya untuk FRSKB-nya. Sekarang kita mau ke part yang keempat karena FR-nya banyak sekali, jadi saya bahasnya tahap demi tahap, satu persatu ya. Saya harap kalian menyimaknya sampai dengan selesai. Nanti jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar atau boleh juga inbox saya di Instagram. Jangan lupa subscribe yang belum, dan jika dirasa ini bermanfaat silahkan di share agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video saya ini. Langsung aja ke soal nomor 14. Ibu hamil 3 bulan, mual muntah, HCG positif, TFU tidak teraba, ampula besar. Pilihannya kehamilan ektopik terganggu, kehamilan normal, BO atau black ovum, atau hamil palsu. Ampula itu apa ya? Ya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya mau menjawab ampula dulu ya. Ampula itu adalah bagian dari tuba falopi. Itu adalah tempat di mana biasanya kehamilan ektopik itu terjadi. Ini kita diminta untuk mendiagnosa. Dari ciri-cirinya, HCG positif, TFU tidak teraba, ampula besar. Berarti antara kehamilan ektopik dengan kehamilan ektopik terganggu. Bedanya apa? Kalau kehamilan ektopik terganggu, namanya juga terganggu, berarti ibunya terganggu. Dia merasa ciri-cirinya perutnya itu sakit, perut bagian bawah ya, karena uterus itu di bagian bawah, jadi perut bagian bawah itu sakit. Kalau dipalpasi ada nyeri goyang porsio, kemudian terjadi perdarahan. Nah, itu kehamilan ektopik terganggu. Kalau ini diagnosanya HCG positif, ampula membesar, ini adalah kehamilan ektopik. Nomor 16. Ibu hamil 30 minggu datang dengan perdarahan segar, nyeri negatif, kontraksi negatif, artinya tidak ada nyeri, tidak ada kontraksi. Diagnosa potensialnya apa? Pilihannya plasenta previa, solusio plasenta, tanda persalinan, perdarahan postpartum, mola. Satu lagi lupa ya, ini pilihannya sudah banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 5, berarti memang pilihannya ini. Oke, kalau kita lihat ciri-ciri berikut adalah diagnosanya itu plasenta previa ya, itu diagnosanya. Pada plasenta previa itu tidak ada nyeri, tidak ada kontraksi, tahu-tahu perdarahan, ada perdarahan segar gitu ya. Kalau solusio plasenta itu biasanya perdarahannya itu berwarna merah kehitaman dan terdapat nyeri ya. Ini tidak ada nyeri dan perdarahan segar, berarti plasenta previa. Itu diagnosanya. Yang ditanya adalah diagnosa potensial. Diagnosa potensialnya yaitu bisa terjadi perdarahan antepartum, karena kan ini belum salin, belum inpartu, dia masih 30 minggu. Jadi diagnosa potensialnya adalah perdarahan antepartum. Bisa terjadi shock hemoragik atau shock hipovolemik. Dilihat lagi tanda-tanda yang lain ya. Kalau ini diagnosa potensial, saya rasa nggak ada yang benar ya dari pilihannya ini. Kalau kecuali ditanyanya diagnosa, diagnosanya adalah plasenta previa. 17. Akseptor KB suntik kombinasi sudah 1 tahun. Selama 1 bulan ini flag. Apa yang harus dilakukan? Jelaskan, kasih FE, jelaskan efek kontrasepsi, ganti kontrasepsi, konseling alat kontrasepsi, atau bed rest. Kita lihat, ini akseptor KB suntik sudah 1 tahun, tetapi dalam 1 bulan terakhir ini ngeflag. Yang normal itu biasanya dalam 1-3 bulan pertama itu ngeflag. Ini udah 1 tahun, kok ngeflagnya baru saja sebulan terakhir gitu. Kalau saya di antara pilihan ini memilih ganti kontrasepsi karena mungkin sudah tidak cocok lagi atau bagaimana ya. Kalau kasih FE di sini tidak dijelaskan HB-nya berapa, kecuali kalau HB-nya dia udah turun di bawah normal, maka kita kasih FE. 18. Presentasi puncak kepala, apa yang lahir? Submentobregmatica, suboccipitobregmatica, front, yang lain lupa. Ya, ada yang sudah tahu jawabannya apa? Kalau puncak kepala itu occipitofrontalis. Kalau belakang kepala
occipitobrehmatica. Kalau muka itu submentobrehmatica. Kalau dahi occipitomentalis. Ya, dihafalkan ya. 19. Perempuan usia 23 tahun datang ke BPM sering mens, ada massa di abdomen, keras, tidak mobile, berarti tidak bergerak ya. Anemis, pucat. Tindakan yang tepat adalah tes hamil, HB, USG, rujuk, infus. Ya, ini ada beberapa pilihan. Kita lihat di sini tidak diketahui ya dia sudah menikah atau belum. Jadi tindakan yang tepat adalah rujuk. Karena apa? Karena kan ada massa di abdomen. Kita khawatirnya ada tumor atau ada lain sebagainya. Kemudian dia sudah anemis ya, sudah pucat. Jadi tindakan yang tepat adalah rujuk. Kalau yang ditanya tindakan segera, mungkin bisa tes HB dulu atau infus dulu gitu ya. Dilihat lagi ciri-ciri yang lain apa. Kalau di soal ini saya memilih untuk rujuk karena sudah bukan wewenang bidan lagi. Soal nomor 20. PMK nomor 1796 tahun 2011 itu tentang apa? Registrasi tenaga kesehatan. 21. Tujuan kampanye cerdik untuk kebiasaan, pilihannya tidak merokok, penggunaan zat berbahaya, imunisasi, periksa kanker atau penularan penyakit. Ya, ini adalah materi kesehatan umum ya. Seharusnya saya bahas khusus di FR kesehatan umum, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit saja. Ya, cerdik itu termasuk program untuk mengendalikan penyakit tidak menular atau PTM ya. Cerdik itu ada artinya C. Cek kesehatan secara berkala, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, I. Istirahat cukup, K. Kelola stres. Ya, jadi cerdik ini adalah suatu singkatan yang digunakan suatu program untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Nah, maka perilaku cerdik ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM. Ya, sudah terjawab ya. Jadi tujuan kampanye cerdik kalau dipilihannya adalah salah satunya yaitu tidak merokok. Next ya, nomor 34. Seorang perempuan umur 36 tahun, G5P4A0, hamil usia kehamilan 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan utama mules teratur sampai ke pinggang. Hasil anamnesis, ibu mengeluarkan cairan ketuban dan lendir darah 6 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 78, pernapasan 20, suhu 36,4 ya, TTV dalam batas normal. TFU 3 jari di bawah PX. Presentasi kepala, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Penurunan 3/5, pembukaan 7 cm. Ketuban jernih, teraba bagian kecil berdenyut. DJJ 170 kali per menit. Langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen, B. Memecahkan ketuban, C. Memberikan asuhan kala 1, D. Memposisikan Trendelenburg, E. Melakukan rujukan ke fasilitas lebih tinggi. Kita analisis ya di sini bahwa ibu sudah infartu kala 1 fase aktif ya, pembukaan 7. Kemudian ketuban jernih, berarti ketubannya sudah pecah, teraba bagian kecil berdenyut, berarti tali pusat menumbung ini. DJJ-nya 170 kali per menit, berarti ini sudah gawat janin. Dan yang ditanya adalah langkah awal, maka yang kita lakukan sesuai dengan kasus ini adalah memberikan oksigen ya. Kalau ditanya tindakan yang paling tepat adalah rujuk, dan di dalam pada saat merujuk itu kita posisikan ibu dengan posisi Trendelenburg. Nomor 35. Seorang perempuan umur 36 tahun, G5P4A0, hamil 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan utama mules teratur sampai ke pinggang. Hasil anamnesis, ibu mengeluarkan lendir darah 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, KU baik, tekanan darah 100/70, nadi 78, pernapasan 20, suhu 37 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah
presentasi kepala, kontraksi 3 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, ketuban positif, teraba bagian kecil janin berdenyut, DJJ 118 kali per menit. Langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, bedanya nomor 34 tadi sama nomor 35 ini adalah ketubannya sudah pecah dan yang nomor 35 ini belum pecah. Jadi DJJ-nya sudah di bawah normal, maka yang kita lakukan langkah awal adalah memberikan oksigen. Sama ya, karena DJJ-nya sudah di luar batas normal, ini DJJ-nya sudah rendah di bawah 120, maka kita pasti berikan oksigen, yaitu kita lakukan resusitasi intrauterin. Kalau seandainya nomor 35 ini DJJ-nya masih bagus, masih normal, maka langkah awal yang kita lakukan adalah posisikan ibu Trendelenburg, kemudian kita rujuk. Karena ini sudah fetal distress, maka kita harus berikan oksigen ya. Penanganan umum, penanganan awal secara umum kita harus melihat ABC-nya, airway, breathing, dan circulation. Ada soal hot ketiga, ketuban menonjol, pembukaan lengkap, tindakannya apa? Pilihannya amniotomi, pengawasan kemajuan persalinan, tunggu ketuban pecah spontan, atau pimpin meneran, atau persiapan alat dan lain-lain. Ini pilihannya banyak banget ya. Jadi ketika kepala sudah berada di hot ketiga, ketuban menonjol, pembukaan sudah lengkap, maka yang dilakukan adalah amniotomi. Selanjutnya, Nyonya S usia 30 tahun, G2 P1A0 sedang dalam infartu kala 2 di bidan praktik mandiri. Nyonya S terlihat lelah, bidan sudah memimpin persalinan selama setengah jam. Tidak ada kemajuan penurunan kepala bayi. Kepala bayi masih di hot ketiga, DJJ 145 kali per menit. Posisi yang tepat untuk meneran sesuai dengan kasus di atas adalah ya, karena kepala masih di hot ketiga, dia pembukaannya sudah lengkap ya, sudah dipimpin selama setengah jam. Ini G2, jadi maksimal dipimpin itu 1 jam. Dan posisi yang tepat apa? Jongkok ya, karena jongkok bisa membantu penurunan kepala janin. Tujuan USG di trimester ketiga, ya tujuannya itu intinya di sini nggak ada pilihannya ya. Tapi tujuan inti di USG di TM3 itu intinya untuk melihat apakah dia partus normal atau tidak. Yang dilihat itu kesesuaian antara janin dan panggul, apakah ada penyulit lain atau ada masalah di janin gitu ya. Jadi termasuk melihat apakah ada lilitan tali pusat atau tidak, ngukur TBJ, melihat kondisi air ketuban, kondisi plasenta, dan ya jadi kalau misal kondisi air ketuban itu juga perlu. Kalau dia udah keruh kemudian usia kehamilannya memang sudah lewat, ya dilakukan tindakan tentunya ya. Jadi tujuan USG di TM3 intinya apakah dia bisa melihat partus normal atau tidak. Jadi dilihat lagi di pilihan jawabannya itu apa. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki baru saja lahir di BPM dalam kondisi tidak menangis, warna kulit kebiruan dan tonus otot lemah. Hasil penilaian setelah dilakukan langkah awal resusitasi, bayi bernafas, frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, dan warna kulit akrosianosis. Apakah tindakan selanjutnya yang tepat untuk kasus di atas? Pilihannya pemberian oksigen dengan sungkup 5-10 liter, ventilasi tekanan positif, asuhan bayi baru lahir normal, observasi tanda vital, dan merujuk. Ya, saat kita melakukan penanganan asfiksia bayi baru lahir, kita ikuti bagian penanganan resusitasi ya yang ada di APN. Kalau si bayi sudah bernafas dan denyut jantungnya itu sudah lebih dari 100 kali per menit, maka kita sudah tidak perlu melakukan resusitasi atau tidak perlu melakukan VTP. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah observasi tanda-tanda vital. Selanjutnya, untuk menegakkan diagnosa abortus infeksius, kecuali A. keputihan, B. perdarahan, C. leukosit tinggi, D. nyeri ulu hati, E. demam. Ya, kita bahas satu-satu. Perdarahan, kayaknya kalau semua abortus itu pasti perdarahan ya, dari perdarahan abortus inkomplit, abortus komplit, abortus iminen, abortus insipien, itu semuanya perdarahan. Jadi, kemudian leukosit demam dan leukosit tinggi, ini kan abortus infeksius. Semua infeksi juga pasti leukositnya tinggi ya. Kemudian keputihan, iya, karena kan kalau infeksi ada di rahim pasti ada keputihan. Jadi yang kecuali itu adalah nyeri ulu hati, karena kalau abortus itu biasanya kan nyeri perut bagian bawah ya, bukan nyeri ulu hati. Penyuntikan TT itu biasanya SC atau IM? Ya, jawabannya IM ya. Sudah saya bahas di materi imunisasi dan materi imunisasi TT pada ibu hamil.
sudah jelas terlihat di botol atau di vial vaksinnya itu ya, kalau penyuntikannya secara intramuskular atau IM. Kalau presentasi kepala yang teraba glabella dan hidung, dagu tidak teraba, ini presentasi dahi atau muka? Ya, itu presentasi muka ya. Kalau dahi itu orbita juga pasti keraba. Bayi sudah dibawa di bawah lampu, terus telah dihisap lendirnya. Langkah apa selanjutnya? Ya, ini langkah awal resusitasi ya. Kita ikuti langkah Haikal. Hangatkan, sudah, dia sudah di bawah lampu. Atur posisi, jelas sudah, karena dia sudah dihisap lendirnya. Jadi langkah selanjutnya adalah K, keringkan tubuh bayi. Ya, ingat Haikal. H, hangatkan. A, atur posisi. I, isap lendir. K, keringkan. A, atur posisi kembali. Dan L, lakukan penilaian. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga beberapa soal kita bahas kali ini. Semoga kalian paham. Dan kita akan bahas FR selanjutnya di video berikutnya ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.